Udah nggak aneh lagi kalau disebut sebagai surga kecilnya ujung kulon Banten. Pulau seluas 450 hektar ini dihuni oleh beragam satwa liar, seperti monyet, rusa, babi hutan, dan lainnya. Kali ini saya mau ceritain perjalanan saya ke Pulau Pucang. Saat itu saya bareng teman saya ikut open trip, yang mulainya dari Jakarta. Ternyata saat menuju Pulau Pucang itu banyak pemberhentian ya untuk ambil penumpang. Di Jakarta ada beberapa titik, lalu menuju ke Serang, lalu yang terakhir baru menuju ke Pelabuhan Sumur. Lalu setelah itu kami akan menyeberang ke Pulau Pucang. Jam menunjukkan pukul 11.40 dan kita habis belanja buat di jalan. Berbelanja pisang, buah pisang dan Susu pisang. Sampai Pelabuhan Sumur jam 3. Kita harus nunggu sampai subuh dulu, baru kita lanjut lagi menyeberangi Pelabuhan Sumur buat ke Pulau Pucang. Yang menunjukkan pukul 5. Kita siap-siap mau menyeberangi Pulau Pucang ya. Pukul 5.39. Kita lagi di bagian atasnya kapal, sarapan dengan Iwari Gading. Nice to meet you, let's go. Ini merupakan kali pertama saya melihat matahari terbit secara langsung di atas kapal. Ternyata memang seindah ini ya. Mau berenang? Kira guys, kita sampai juga di mana guys? Di mana di Kandik? Di Bali, nggak salah. Sesampainya di Pulau Pucang, kami langsung bersiap ke kegiatan pertama, yaitu snorkeling. Snorkeling diadakan di 2 tempat, dan jarak dari penginapan ke kedua tempat itu tidak begitu jauh. Lamanya hanya sekitar 10 menit saja. Ini merupakan kali pertama saya snorkeling dan merekam di dalam laut. Ternyata seseru ini ya, lihat langsung terumbu karang, angelfish, barakuda, dan tentu saja ikan Nemo. Setelah snorkeling, kami disajikan makan siang. Lalu makan siangnya nasi ikan dan tahu sambal. Uniknya di pulau ini adalah kami bisa makan dengan menikmati pemandangan hewan-hewan yang berkeliaran. Setelah makan siang, sebetulnya ada agenda foto-foto dan bermain kayak. Tapi kami lebih memilih untuk foto-foto saja. Dan setelah itu kami ingin bermain di pantai. Saat kami bermain air di pantai, kami bertemu dengan anak kecil. Dia Mario, anak kecil yang asik sendiri dengan pelampungnya. Setelah bermain air, kami pun mandi dan bersiap ke agenda selanjutnya, yaitu menikmati sunset dengan mengelilingi Pulau Pucang menggunakan kapal. Let's go, kita ingin menikmati sunset. Perjalanan mengarah ke barat di mana matahari akan terbenam. Sepanjang perjalanan, kami disuguhi oleh banyaknya kalong yang berterbangan. Yang artinya, buah-buahan sedang panen. Perjalanan kami terhenti sejenak di Karangcopong,
Di Karang Copong terdapat bukit koral besar yang bagian tengahnya berlubang karena terkikis air laut. Itulah mengapa disebut Karang Copong atau Karang Bolong. Jika air laut sedang pasang, bukit ini seolah terpisah dari Pulau Pucang. Namun saat air laut sedang surut, bukit ini terlihat menyatu dengan Pulau Pucang. Setelah memutari Pulau Pucang sembari menikmati sunset, kami melanjutkan dengan makan malam dan istirahat. Agenda di hari terakhir dibuka dengan menikmati sunrise, yang sebetulnya udah kesiangan sih, tapi nggak apa-apa, masih dapat lah mataharinya. Banyak dari teman-teman yang masih ingin berenang, dan ada juga yang memancing. Kegiatan selanjutnya yaitu sarapan dan trekking menuju Pohon Kiara dan Karang Copong. Untuk mencapai Karang Copong memakan waktu 2 jam. Jadi jika ditotal-total, pulang pergi memakan waktu 4 jam. Nah, ini dia Pohon Kiara. Pohon ini mudah ditemukan di pulau ini. Tapi Pohon Kiara yang satu ini adalah pohon tertua dan terbesar di pulau ini. Diperkirakan berdiameter sampai 20 meter, pohon ini dipercaya berusia lebih dari 100 tahun dan merupakan satu-satunya pohon yang selamat dari terjangan tsunami pada tahun 1883. Perjalanan berlanjut menuju ke Karang Copong. Di sepanjang perjalanan, kami disuguhi pohon-pohon yang menjulang tinggi, dan sesekali kami bertemu dengan rusa. Ini adalah tanjakan pertama dan terakhir untuk menuju Karang Copong. Di atas sana kami dapat melihat langsung laut dan beberapa karang. Saat kami di Karang Copong, air cukup pasang, jadi kami nggak bisa menyeberang ke Bukit Karang. Perjalanan kami ke Pulau Pucang diakhiri dengan trekking ke Karang Copong. Setelahnya, kami langsung pulang ke Pelabuhan Sumur. Untuk pengalaman pertama ikut open trip dan pertama kalinya menyeberangi pulau, oke lah ini. Bahkan lebih dari sekedar oke menurut saya. Pasir putih dengan hamparan laut yang jernih, rusa, babi hutan dan monyet yang hidup nyaman tanpa ada rasa terganggu oleh manusia, dan pengalaman menikmati sunrise dan sunsetnya akan menjadi pengalaman yang susah terlupakan. Semoga kalian bisa juga menikmati keindahan Pulau Pucang ya. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Dadah, sampai ketemu minggu depan. Anjas.